Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang saya hormati, saya muliakan ya, Bapak Brigjen Pol Muhammad Zainal Muttaqin. Ya, Masya Allah beliau punya pesantren. Nah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, sehat walafiat. Ya, keluarganya dijadikan hafiz Quran. Dan yang saya hormati juga Ketua DKM, polisi yang soleh, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Ahmad Alwi. Semoga Allah berikan kesehatan Pak, panjang umur, berkah dunia akhirat. Dan yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini. Insya Allah saya ceramah nggak lama-lama, cuma 5 jam aja. Kuat, masih kuat. Ya, Masya Allah. Biasanya kajian zuhur Pak Zainal Muttaqin yang hadir kayaknya segelintir orang. Tapi kali ini peringatan Muharram yang hadir lebih banyak. Saya berharap acara Muharram ini diadakan setiap hari. Biar ramai terus setiap hari. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi saya tercengang dengan apa yang disampaikan Pak Brigjen Pol Zainal Muttaqin bahwa warga Indonesia yang terpapar dengan narkoba ini hampir 4 juta orang. Jadi ini jumlah yang fantastik. Kalau boleh saya nambahin datanya, per hari yang mati gara-gara narkoba di Indonesia itu jumlahnya Pak sampai 50 orang. Ini data dari satu lembaga independen di Amerika Serikat. Dan jumlah jenis narkoba yang masuk ke Indonesia itu dari 1174 jenis yang masuk ke Indonesia sudah hampir 90 jenis. Maka yang ingin saya nasihati diri saya dan keluarga khususnya dan jamaah yang hadir di sini, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Kita bisa lihat narkoba begitu mudahnya masuk. Ya, dan didukung oleh oknum-oknum aparat yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, sehingga betapa mudahnya bahkan di sel penjara pun narkoba bisa terjadi transaksi jual beli. Dan ini bukan sebagai rahasia lagi. Ya, beritanya kita bisa baca di media-media mainstream. Maka oleh itu Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang saya nasihati buat diri saya, mulailah perbaikan dari keluarga kita. Mulailah perbaikan dari anak kita. Mulailah perbaikan dari istri kita, dari suami kita. Satu saat saya teringat sebuah kisah. Ada orang yang datang ke Umar bin Khattab, dia bawa anaknya. Dia sampaikan kepada Umar bin Khattab, khalifah yang begitu berwibawa, presiden yang begitu taat takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang memikirkan umat, memikirkan rakyat. Makanya kalau komplain tentang masalah keluarga pun sama khalifah, curhat masalah keluarga pun sama khalifah. Indahnya memiliki pemimpin yang adil. Datang kepada Umar bin Khattab, dia bawa anaknya. Wahai Umar, inna waladi darbani. Wahai Umar, ini anak saya mukul saya. Anaknya sudah remaja. Umar kaget. Marah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kamu tahu dosanya mukul orang tua dosa besar. Dinasehatin sama Umar. Begitu panjangnya dinasehatin, apa kata sang anak kepada Umar bin Khattab? Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, la ta'jal. Jangan terburu-buru mutusin saya anak durhaka dulu. Saya mau nanya kepada engkau, ma haqqul walid ilal walad? Apa haknya orang tua yang wajib diberikan kepada anaknya? Kewajiban orang tua itu apa sih? Apa jawaban Umar bin Khattab? Salasa. Ada 3 kewajiban orang tua yang wajib diberikan kepada anaknya. Yang pertama apa? Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayyakhtara ummu. Hendaklah bapak, saya sebagai laki-laki memilihkan ibu untuk anaknya.
Itu kata Umar. Yang kedua, wa ayyu'allimul Qur'an, agar bapaknya ngajarin Quran dari kecil. Subhanallahil azim. Apa jawaban sang anak kepada Umar Khattab? Wahai Umar Khattab, ini bapak saya. Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga, ayu hasin ismu, agar dikasih nama yang baik, nama yang indah. Jadi bapak kalau ngasih nama anak jangan sembarangan. Mentang-mentang suka sama pemain bola, padahal bukan Islam, sembarangan dikasih nama anaknya nama-nama pemain bola. Kasih nama-nama yang bisa memberikan keteladanan. Ada unsur doa di situ. Kasih nama Muhammad, kasih nama Abdurrahman, Abdullah. Ya Syawal, ini nama bagus nih Ustadz Syawal, qari kita. Nama bulan dalam Islam. Apa kata anak ini kepada Umar Khattab? Wahai Umar, ini bapak saya tidak melakukan tiga-tiganya. Ibu saya ini, dia lagi mabok, teler, pergi ke pasar. Dulu di Arab Quraisy, kalau bapak tahu sebelum Islam datang, suka memperjualbelikan budak perempuan. Itu ibu saya dibeli dengan 2 dirham. 2 dirham, malamnya dia jima', paginya dia tinggalkan ibu saya. Dia nggak kepengen saya lahir. Ibu saya pergi, saya diurus sama bapak saya yang tukang mabok ini, tukang teler ini. Dan saya dinamakan nama sembarangan. Saya dinamakan nama Al-Hasyarah fi Sahara, nama serangga yang ada di gurun pasir. Kemudian yang ketiga, ini bapak saya nggak pernah ngajarin saya Quran. Dia pergi sama teman-temannya, dia sibuk main, dia sibuk ngobrol, dia nggak pernah ngajarin saya Quran barang 1 ayat. Apa jawaban Umar Khattab kepada ayahnya? Wahai bapak, idhab, ukhruj, keluar dari ruangan saya. Pergi dari ruangan saya. Kenapa? Laqad sabaqta ilal uquq qabla waladik. Sesungguhnya engkau telah durhaka terlebih dahulu sebelum anakmu durhaka. Masya Allah. Jadi kisah sepenggal ini adalah tamparan keras buat saya sebagai ayah yang punya 4 anak. Sudahkah kita mendidik anak kita agama dengan benar? Atau agama nggak jadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari kita? Agama nggak jadi hal utama dalam hidup kita sehingga naudzubillah hancur sendi-sendi berkebangsaan dan bernegara kita. Kalau Bapak mau tahu, di zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik, khilafah dinasti Umayyah, kita tahu dinasti Umayyah dulu sempat memimpin dunia. Andalusia yang Bapak lihat, Portugal dan Spanyol pernah ada di bawah kaki dari dinasti Umayyah. Salah satu khalifahnya namanya Hisham bin Abdul Malik. Itu kalau sholat, anaknya wajib di samping dia. Sholat berjamaah, anaknya samping, wajib di samping dia. Satu saat, anaknya telat sholat Jumat. Telat selesai, anaknya masuk ke dalam barisan sholat, dia hampiri anaknya. Wahai anakku, kenapa engkau terlambat sholat Jumat? Wahai bapak, sesungguhnya inna bighali qad ajizat. Sesungguhnya kendaraan saya yang saya pakai sehari-hari ke masjid sedang sakit. Maka saya ngurusin dulu, saya jalan kaki ke masjid. Alasannya masuk akal padahal. Apa jawaban sang khalifah, nih presiden yang punya jabatan tertinggi, yang punya kekayaan yang luar biasa? Apa jawaban dia? Selama 1 tahun fasilitas negara saya ambil dari kamu. Kamu wajib jalan kaki ke masjid. Begitu Pak, perhatian orang-orang soleh sebelum kita. Maka insya Allah saya yakin, hakul yakin, kalau setiap di antara kita mampu hadir sebagai sosok pendidik anak-anak kita di rumah, maka narkoba bisa selesai, masalah narkoba akan selesai dari negeri. Setuju apa enggak Pak? Assalamualaikum. Pada ngantuk. Ya gimana gak ngantuk? Nasi bok kayaknya isinya kambing guling, kambing bakar. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Quran, kembali kepada Quran, kembali kepada
sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada jalan keluar dari segala problematika hidup kita kecuali Quran dan hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau punya masalah apa aja, kembali ke Quran, kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi selama ini doa-doa kita nggak didengar, permintaan-permintaan kita nggak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena kita jauh dari Al-Quran. Pertanyakan sama diri kita, sudah banyak nggak kita baca Quran? Ajarkan nggak anak kita Al-Quran? Makanya di antara program BNN, Pak, yang kalau boleh saya memberikan masukan, program sebelum ke kantor baca Quran. Bikin, difoto, divideoin, kirim. Dan itu jadi persyaratan penilaian pekerjaan. Setiap PNS, ASN atau mitra-mitra pemerintah yang melayani masyarakat. Kalau ini diterapkan, insya Allah narkoba bisa hilang dari negeri kita. Kamu mau pergi kemana, nak? Ke sekolah, baca Quran 1 lembar. Seorang ayah, kamu mau pergi kemana? Istrinya bertanya mau ke kantor. Istriku, baca Quran dulu 1 lembar. Seorang istri, kamu mau kemana? Istriku mau ke pasar, nanti dulu baca Quran dulu. Memulai hari 1 lembar Quran, anak di situ, suami di situ, istri di situ. Diterapkan secara rutin, demi Allah keimanan akan bertambah. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla akan bertambah. Tidak mungkin ada rasa takut bagi mereka yang menjadi pecandu narkoba. Kenapa? Akalnya hilang. Mereka rela bahkan membunuh. Maka dalam Islam narkoba disebut dengan ummul khaba'ith. Puncaknya segala keburukan, puncaknya segala kemaksiatan, puncaknya segala kejahatan ada di narkoba. Maka tidak ada hal yang lain kita lakukan kecuali kita berantas. Anyahkan dari bumi pertiwi NKRI ini. Maka oleh itu Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di kajian Muharram yang singkat ini, yang sebentar ini. Allah Azza wa Jalla memberikan rasa takut kita ketika kita melakukan hal maksiat. Kita punya malaikat raqib atid yang selalu mencatat kita. Perkataan baik, perbuatan baik, malaikat raqib mencatat. Perkataan buruk, perbuatan buruk, malaikat atid mencatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata terlontar dari mulut kita kecuali 2 malaikat ini siap catat. Malaikat raqib catat baik, malaikat atid mencatat yang buruk. Muraqabatullah, merasa diawasi selalu oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu CCTV yang nggak akan mungkin bisa terhapus filenya selama-lamanya. Namanya CCTV Allah Azza wa Jalla. Kita masuk Indomaret, masuk Alfamart, ditulis di situ dalam pengawasan CCTV 24 jam. Akhirnya apa yang terjadi? Sulit kita menemukan orang yang mencuri karena pasti ketahuan. Susah kita menemukan orang yang maling karena di situ gampang terlihat oleh kamera yang begitu canggihnya dan diletakkan di setiap sisi minimarket. Begitupun sendi kehidupan kita. Kalau kita tidak merasa Allah mengawasi, Allah melihat, Allah menyaksikan, maka kita akan mudah melakukan apapun yang kita mau. Maka oleh itu CCTV itu pasang di hati kita. CCTV itu pasang di sanubari kita. Mau melakukan hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, ingat. Allah Azza wa Jalla mencatat melalui malaikat raqib atid. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tersisa mau yang kecil apalagi yang besar kecuali filenya sudah disimpan oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Nanti dibongkar, kaget kita. Kamu melakukan ini jam segini, waktunya di sini, tempatnya di sini, kaget kita. Di dunia kita bisa lepas, di dunia bisa nggak ketahuan, tapi nanti pada hari kiamat kita dipermalukan. Bayangkan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Makanya yang kita minta kepada Allah apa? Maghfirah. Maghfirah, kalau kita belajar bahasa Arab Pak, dari kitab Lisanul Arab, maghfirah artinya menutup. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunin dosa saya, ya Allah hapus kesalahan saya. Maksudnya apa? Ya Allah tutup aib saya di dunia dan di akhirat. Ya Allah tutup malu saya ketika maksiat.
Bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Itu artinya Pak, maghfirah, meminta ampunan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kita dipermalukan, nanti mertua kita bisa tahu, karena nanti semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Rabbul Alamin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Manusia berdiri di hadapan Rabb alam semesta. Jadi ketika CCTV muraqabatullah dipasang, insya Allah ini juga salah satu aspek yang akan membuat narkoba akan menurun, bahkan hilang dari negeri ini. Dan saran juga kalau bisa Pak, dari tingkat SD, SMP, SMA ada satu kurikulum yang membahas tentang bahaya narkoba. Dari SD, SMP, SMA, nah kalau kamu pakai ganja ini akibatnya. Saya jujur nggak tahu sampai detik ini Pak Zainal Mutakin, namanya ganja saya belum pernah lihat. Saya orang Jakarta, saya sekolah di sekolah yang jujur berantakan akhlaknya di Raja Wali Selatan. Di situ ada yang pakai narkoba di depan mata saya. Tapi saya tidak pernah melihat. Kenapa? Karena dari kecil Allah Azza wa Jalla, bukan untuk kesombongan saya sampaikan. Ini mungkin menjadi solusi dari problematika narkoba yang sudah menggurita di negeri yang kita cintai. Karena didekatkan sama masjid dari kecil. Pengurus masjid juga punya tanggung jawab bagaimana anak itu betah di masjid. Jangan teriak sedikit anak langsung diusir. Jangan berisik, kalau mau berisik di luar masjid. Bukan begitu caranya. Rangkul mereka. Berikan senyuman terbaikmu. Nah, kalau kamu sholatnya benar sampai tahiyatul akhirah, salam, nanti om kasih uang 50.000. Kalau nggak punya uang, pakai infak masjid. Sehingga anak-anak kecil betah di masjid. Setuju apa enggak? Ini kayaknya yang setuju yang suka marah-marah. Tapi saya nggak bisa bayangin Pak, ketika tuh anak diusir, ketika dia berisik di masjid, contoh, kalau berisik keluar, diusir, hatinya tersakiti. Akhirnya dia nongkrong di jalanan, di gang-gang, ketemulah dengan pengedar-pengedar narkoba, ketemulah dengan kriminal-kriminal narkoba. Apa yang terjadi? Nah, kenapa nangis? Saya diusir di masjid. Oh, sini sama om, kita makan di KFC. Om bayarin. Habis makan KFC, nak cicipin nih permen, namanya ekstasi. Dicicipin, dari pecandu narkoba jadi bandar narkoba. Maka hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah, khususnya BNN, tanpa mengurangi rasa hormat saya, dekatkan anak-anak Indonesia kepada masjid, kepada rumah Allah dari sejak dini. Bikin masjid-masjid nyaman untuk para pemuda, para remaja masjid. Kalau dari kecil cinta masjid, demi Allah, ke depan dia tidak akan mengenal yang namanya narkoba. Ke depan dia tidak akan mengenal yang namanya obat-obat terlarang. Saya sedih dan saya sangat sayangkan, justru narkoba ini peredarannya terbanyak bukan di perkota besar, tapi di desa-desa terpencil. Yang ketika saya ditelepon seorang ibu dari Tasikmalaya, Ustadz Kasyif, anak saya mati karena overdosis. Di mana Pak? Tasikmalaya. Di mana Pak? Di Cianjur. Pak, di mana Pak? Di Kabupaten Bandung. Justru di desa-desa, bukan di perkotaan yang saya sering dengar. Ini menunjukkan betapa bahayanya sudah ada di setiap sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Maka lewat mimbar yang mulia ini Muharram, saya diingatkan dan kita semua diingatkan akan bahaya narkoba ini. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari anak istri kita mulai dari lingkungan terdekat kita, memahamkan bahaya narkoba ini. Narkoba, terakhir sebelum saya tutup dengan doa, narkoba Pak. Nar itu artinya neraka. Koba jika kau mencoba. Jadi jika kau mencoba narkoba, maka engkau masuk neraka. Itu kepanjangan dari narkoba.